Jadi sepanjang rentang kehidupan pernikahan itu ya, dari awal sampai akhir hidup kita masing-masing, sebetulnya bisa dinikmati semuanya. Makanya para ulama mengatakan bahwa menikah itu sebetulnya adalah bab menerima hal yang ada pada pasangan kita yang belum kita ketahui sebelum kita menikah. Jadi menikah itu adalah bab bagaimana kita bisa menerima realitas-realitas yang ada pada pasangan kita itu yang belum kita ketahui sebelum menikah. Kayak apapun dulu ta'aruf, kayak apapun dulu saling mengenal sebelum menikah, tetap saja ada bagian yang tidak mungkin untuk dikenali semuanya. Real love atau true love atau everlasting love. Nah, inilah yang disebut oleh, kalau dalam penjelasan Bu Yamka tadi, Bu Yamka menjelaskan rahmah itu dalam bentuk true love ini. Terkait dengan keluarga Samawa, tentu kita sudah tahu maksudnya. Samawa itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita juga sudah sangat hafal ayatnya, bahwa itu bermula dari Quran surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kita akan mendapatkan penjelasan yang sangat menarik dari ayat ini. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa sakinah litaskunu ilaiha itu diberikan oleh Allah SWT kepada manusia beriman yang menikah, yang memberikan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan. Di atas landasan ketenangan dan ketentraman ini muncullah mawaddah dan rohmah. Nah, Bu Yamka menjelaskan apa bedanya mawaddah dan rohmah itu. Kata beliau, mawaddah itu adalah perasaan cinta yang demikian kuat antara laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keterikatan atau ketertarikan yang sangat kuat disebabkan oleh karena adanya pasangan, bahwa laki-laki memang pasangannya perempuan. Dan itu bercorak sangat fisik atau sangat kuat interaksi-interaksi yang bercorak badaniah. Sehingga dalam penjelasan itu Bu Yamka menyampaikan bahwa hasrat syahwat, hasrat seksual halal yang Allah berikan, Allah halalkan kepada suami dan istri, itu bisa optimal dinikmati pada konteks mawaddah. Jadi kurang lebihnya mawaddah itu adalah suasana cinta antara suami dan istri yang terlebih pada pengantin baru atau pada pasangan yang masih muda usia. Sehingga kesenangan-kesenangan syahwat seksual itu masih sangat kuat mereka nikmati. Ini yang disebut dengan mawaddah. Lalu Bu Yamka mengatakan bahwa seiring dengan pertambahan usia, beliau menyebut angka ya, meskipun tentu ini bukan angka yang baku ya. Beliau mengatakan kalau laki-laki sudah mencapai umur 60 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 50 tahun, maka hasrat seksual pada mereka sudah pasti akan menurun, akan berkurang. Tidak lagi seperti ketika mereka masih muda. Akan tetapi, kata Bu Yamka, kesenangan atau kebahagiaan antara suami dan istri itu bukan hanya kebahagiaan seksual, bukan hanya kebahagiaan syahwat yang bercorak fisik, tetapi ada kebahagiaan lain antara suami dan istri itu yang justru bercorak sangat mendalam, dan itulah rahmah. Jadi rahmah adalah cinta, kasih sayang antara suami dan istri yang coraknya itu bukan menggebu, coraknya itu tidak membara, tetapi mendalam. Bagaimana ikatan antara suami dan istri yang saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, yang tidak lagi dengan ciri-ciri kekuatan interaksi fisik ya di antara mereka, tetapi sudah merupakan rasa cinta mendalam yang bisa dikatakan tidak bersyarat gitu. Nah, jadi Bu Yamka menjelaskan kalau gampangnya itu ya, mudahnya itu begini. Mawaddah itu rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan dan umumnya dinikmati oleh pengantin baru atau anak-anak muda. Maksudnya kalau umurnya masih muda, kemudian mereka menjadi pengantin, nah itulah optimal menikmati mawaddah, corak interaksi fisik antara suami dan istri yang bisa
yang bisa mereka nikmati secara halal. Tetapi kemudian begitu seiring perjalanan umur, mereka akan lebih banyak menikmati rahmah. Bukan berarti mawaddah hilang, tapi yang akan lebih dominan untuk mereka nikmati adalah rahmah ketika umur-umur sudah semakin menua. Jadi pada dasarnya, baik pengantin baru maupun di sepanjang umur pernikahan mereka akan tetap bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan, keindahan sebagai keluarga. Di masa muda, ketika pengantin baru, mereka lebih dominan merasakan mawaddah. Dan ketika sudah umur-umur lebih tua, dari segi fisik maupun dari segi pernikahan, maka mereka akan lebih banyak menikmati suasana rahmah. Jadi maka kalau saya membuat sering menyampaikan istilah yang untuk biar mudah diingat gitu ya, bedanya antara mawaddah dan rahmah itu, kalau mawaddah itu adalah cinta karena, kalau rahmah itu cinta meskipun. Itu biar mudah ya mengingatnya. Jadi kalau anak muda, pengantin baru, Bapak Ibu bisa lihat deh itu pengantin-pengantin baru. Tanyakan kepada pengantin baru itu ya, kenapa kamu mau nikah sama dia gitu? Oh, saya suka sama dia karena dia cantik. Saya suka sama dia karena dia ganteng. Saya suka sama dia karena dia badannya tinggi, kulitnya bersih. Saya suka sama dia karena dia kaya. Itu karena ya, cinta karena. Nah, tetapi pada pasangan-pasangan yang tua, yang kita lihat mereka itu masih menjadi pasangan yang harmonis, tanyakan pada mereka, mengapa masih saling mencintai padahal tidak lagi seperti dulu, tidak lagi memiliki tidak lagi memiliki fisik yang seperti dulu. Maka orang-orang tua atau pasangan tua itu akan mengatakan, aku tetap mencintainya meskipun rambutnya sudah mulai memutih. Aku tetap mencintainya meskipun dia tidak lagi cantik seperti dulu. Aku tetap mencintainya meskipun dia tidak memiliki, dia berada dalam situasi yang sudah tidak hebat kayak dulu lagi. Jadi itu yang namanya cinta meskipun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi itu bedanya antara mawaddah dan rahmah menurut penjelasannya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Kalau kita lihat dari penjelasan beliau, maka tampak bahwa sepanjang rentang perjalanan kehidupan berumah tangga itu ya semuanya bisa dinikmati. Kalau masih pengantin baru, kita menikmati lebih banyak mawaddah. Ketika sudah umur bertambah, pernikahan juga sudah semakin lama, usia pernikahan kita lebih banyak menikmati rahmah. Jadi dua-duanya bisa dinikmati. Jadi sepanjang rentang kehidupan pernikahan itu ya, dari awal sampai akhir hidup kita masing-masing, sebetulnya bisa dinikmati semuanya. Saya mengkomparasikan penjelasan Buya Hamka ini dengan satu teori ya dalam psikologi yang dikemukakan oleh Dawn Liptroff yang sering saya sebut sebagai teori Dawn. Menurut Dawn Liptroff, corak interaksi antara suami istri sepanjang kehidupan pernikahan itu akan melewati 5 tahap atau 5 fase. Tahap 1 dia menyebut sebagai romantic love. Nah, romantic love ini setara dengan penjelasan Buya Hamka tentang mawaddah, yaitu cinta yang bercorak sangat fisik, yang disebut dengan cinta romantik ya, romantic love itu. Jadi cintanya pengantin baru, mereka merasakan suasana keindahan yang luar biasa yang sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai bulan madu, itu romantic love. Dan itulah suasana yang digambarkan oleh Buya Hamka sebagai mawaddah. Tapi setelah suasana romantic love ini berkurang atau berlalu, akan muncul fase kedua yang disebut dengan distress. Nah, distress itu adalah fase mulai adanya kekecewaan. Inilah realitasnya ya. Dalam kehidupan suami istri, kita akan menemukan bahwa setelah bulan madu selesai, setelah keindahan-keindahan yang bercorak mawaddah itu semakin berkurang, maka mereka akan berada dalam situasi yang melihat pasangannya itu secara apa adanya. Kalau masih di pengantin baru, itu masih terpengaruh oleh suasana-suasana kegembiraan, euforia sebagai pengantin baru, suasana romantic love yang luar biasa, yang menyebabkan satu dengan yang lainnya itu akan memaklumi berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangannya. Tetapi begitu kemudian mereka itu sudah semakin dewasa umurnya ya, itu akan berada dalam satu suasana, kalau sudah selesai romantic love-nya itu ya, akan berada dalam suasana mereka itu istilahnya bangun ya, bangun dari jadi kalau dalam teorinya Dawn, dalam memahami 5 tahap di dalam pernikahan itu,
yang tahapan kedua itu adalah tahapan realitas, tahapan di mana suami dan istri itu sudah semakin melihat pasangannya itu secara apa adanya. Jadi mereka mulai merasakan kecewa. Disitulah suami istri mulai saling kecewa, mulai saling merasa ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, kemudian mulai ada pertengkaran, ada konflik, itu level kedua. Nah, ketika mereka bisa mengatasi ini, yaitu mereka akan melewati fase ketiga yang disebut dengan knowledge and awareness. Jadi bagaimana suami dan istri itu saling belajar, saling memahami, saling mengetahui gitu ya. Karena sudah merasa ada banyak kekecewaan, merasa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, lalu kemudian mereka belajar ya satu dengan yang lainnya untuk menjadi lebih baik lagi. Mau membuka buku, mau mengikuti seminar, mau mengikuti kajian, mau mengikuti berbagai macam diskusi-diskusi, termasuk kalau perlu melakukan konseling atau melakukan coaching atau melakukan konsultasi kepada ahli. Nah, itu membuka diri, wawasannya bertambah. Bagaimanakah cara membangun keluarga yang sakinah, wawasannya bertambah. Kalau itu mereka tempuh, maka mereka akan berhasil melewati fase-fase ini dengan baik. Jadi mereka akan memiliki pengenalan satu dengan yang lainnya secara lebih mendalam dan lebih baik. Nah, kalau itu berhasil akan bisa melewati fase keempat yang disebut dengan transformation. Transformation itu adalah mentransformasikan antara apa yang dikenalnya ya dari pasangan itu dengan dalam bentuk penerimaan. Jadi dia sudah semakin mengenal pasangannya dan pada akhirnya akan lebih bisa menerima realitas-realitas yang ada pada pasangannya itu, berbagai macam kekurangan, berbagai macam kelemahan ya. Bahkan antara suami dan istri itu yang kadang-kadang tidak bisa diterima bukan hanya kekurangan tapi juga kelebihan. Ada kelebihan istri yang tidak bisa diterima oleh suami. Jadi bukan hanya kekurangan ya, kadang-kadang kita mengatakan terima kekurangannya, padahal ada juga kelebihannya. Bukan sekedar kelebihan berat badan ya Bapak Ibu, tetapi kelebihan dalam artian sebagai contoh seperti ini, bahwa ada seorang istri itu yang sangat menonjol, perannya, potensinya, ya, ilmunya sangat menonjol, sehingga oleh DPD sering diberikan amanah ini itu, sehingga dia secara amanah itu lebih menonjol daripada suaminya. Itu kan berarti kelebihan kan ya. Melihat istrinya itu lebih menonjol daripada dirinya, bahwa istrinya lebih banyak amanah, istrinya lebih tinggi amanahnya, istrinya lebih tinggi karirnya, istrinya lebih banyak penghasilannya. Nah, kadang-kadang ada suami yang tidak bisa ya menerima dirinya itu terkalahkan dalam tanda petik ya. Padahal ini bukan lomba kan, ini bukan lomba, bukan kejuaraan gitu. Tapi kadang-kadang ada suami yang merasa bahwa lah semuanya istriku lebih dari segala-galanya. Dia S3, sementara aku S1, kemudian dia amanahnya di level wilayah, aku di level kecamatan gitu. Jadi ada situasi yang kadang-kadang ada suami yang tidak bisa menerima kelebihan seperti ini, sehingga kadang-kadang kalau kita dengarkan dari para ummahat itu ya, itu kemudian akan ada muncul misalnya dia di dalam tanda petik ya, dihambat oleh suaminya. Nah, mungkin sebenarnya bukan dihambat, tetapi cara berkomunikasi antara suami dan istri di keluarga itu yang kurang baik, sehingga kesannya seakan-akan si istri ini mendominasi dan mengalahkan dalam tanda petik ya suaminya. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa menikah itu sebetulnya adalah bab menerima hal yang ada pada pasangan kita yang belum kita ketahui sebelum kita menikah. Jadi menikah itu adalah bab bagaimana kita bisa menerima realitas-realitas yang ada pada pasangan kita itu yang belum kita ketahui sebelum menikah. Kayak apapun dulu ta'aruf, kayak apapun dulu saling kenal-mengenal sebelum menikah, tetap saja ada bagian yang tidak mungkin untuk dikenali semuanya. Sehingga begitu kita menikah ya, maka muncullah tadi fase distres, kecewa, ternyata kamu kayak begini, aku gak nyangka, ternyata kayak begini, kecewa kan? Lalu mereka belajar, fase ketiga, knowledge. Lalu setelah mereka belajar, saling mengenali, akhirnya bisa saling menerima. Itulah fase transformation, fase di mana mulai tumbuh pengakuan antara suami dan istri. Nah, ketika fase keempat ini bisa mereka lewati, akan masuk ke fase kelima yang namanya real love atau true love atau everlasting love. Nah, inilah yang disebut oleh, kalau dalam penjelasan Bu Yamka tadi, Bu Yamka menjelaskan rahmah itu dalam bentuk true love ini. Jadi keluarga itu ketika mereka menikah akan melewati fasenya itu dengan romantic love yang disebut oleh Bu Yamka dengan mawaddah. Lalu mereka akan melewati dinamikanya ya, berbagai macam dinamika dalam kehidupan. Kadang ada rasa kecewa, kadang ada rasa tidak nyaman dengan pasangannya, mulai ada konflik, mulai ada pertengkaran, itu fase kedua. Lalu mereka saling belajar lagi supaya bisa lebih menerima, sampai bisa menerima fase keempat transformation, sampai akhirnya mereka bisa mencapai titik di mana mereka betul-betul merasakan kedalaman cinta. Itulah true love, itulah real love, itulah everlasting love. Cinta yang sesungguhnya yang digambarkan oleh penjelasannya Bu Yamka sebagai rahmah. Nah,
ada yang bertanya kepada saya, apakah mungkin pasangan suami istri itu setelah mereka melewati romantic love ya, pengantin baru melewati romantic love, mungkinkah mereka itu akan langsung menuju kepada real love? Mungkinkah dari romantic love tidak usah melewati distress, tidak usah melewati fase-fase itu langsung, sehingga tidak ada jarak gitu ya. Begitu romantic love selesai, langsung masuk ke real love. Saya katakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena cinta sejati butuh diuji. True love itu cinta sejati. Real love itu ya, cinta sejati. Cinta sejati butuh diuji. Kita akan diketahui apakah betul-betul mencintai pasangan kita setelah melewati berbagai macam ujian. Apa ujiannya? Kalau di Indonesia itu ya, Bapak Ibu sekalian, tipe-tipe ujian itu dengan mudah kita konfirmasi saja kepada Kementerian Agama atau Ditjen Badilak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengeluarkan data tiap tahun tentang sebab apa orang Indonesia, keluarga Indonesia itu bercerai. Ditjen Badilak mengeluarkan data yang dikutip oleh Kementerian Agama dari tahun ke tahun ya, yang menunjukkan bahwa cerainya di Indonesia, perceraian di Indonesia itu semakin meningkat. Yang kalau Bapak Ibu ingat 2020 akhir kemarin, itu data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu ya, jumlah perceraian di Indonesia itu kalau kita hitung dalam jumlah per menit gitu, maka di Indonesia itu ada 1 orang bercerai tiap menit. Seluruh Indonesia ini kalau dikumpulkan, maka rata-ratanya tiap menit terjadi 1 perceraian. Jadi menit sekarang saya ngomong ini ada 1 orang bercerai di luar sana. Menit sebelumnya tadi 1 orang bercerai di luar sana. Sebentar lagi menit berikutnya ada 1 orang bercerai di luar sana. Jadi di Indonesia itu rata-ratanya di akhir 2020 kemarin hitungannya adalah 1 perceraian tiap menit. Ini semakin meningkat ya. Kalau 5 tahun yang lalu saya nulis di Kompasiana tentang angka perceraian di Indonesia, data dari Ditjen Badilak, itu hitungannya masih dalam bentuk jam. Dalam 1 jam itu ada berapa perceraian. Kalau sekarang sudah menit. Jadi sekarang itu dalam 1 menit itu terjadi 1 perceraian di Indonesia itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa sebab orang bercerai? Menurut Ditjen Badilak ada 3 yang selalu mendominasi perceraian di Indonesia itu. Jadi dari sini kita akan menemukan inilah ujian itu, gitu ya. Contoh ujian yang paling banyak dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia dan menyebabkan paling banyak orang Indonesia bercerai itu. Ada 3. Nomor 1 adalah faktor ekonomi. Nomor 2 adalah perselingkuhan. Nomor 3 adalah ketidakharmonisan. 3 faktor ini, Bapak Ibu kalau cek di datanya Kementerian Agama, itu nanti dari tahun ke tahun itu akan 3 ini selalu mendominasi dengan urutan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tahun ini lebih banyak faktor ekonomi, nomor 2-nya perselingkuhan. Untuk tahun yang lainnya lebih tinggi perselingkuhan, faktor ekonomi yang nomor 2. Untuk tahun yang lainnya lebih tinggi faktor ketidakharmonisan, perselingkuhan dan ekonomi di bawahnya dan seterusnya. Tapi hanya berubah-ubah posisi. Tapi 3 terbesarnya ini yang mendominasi. Ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan. Itu ujian. Jadi begini, misalnya faktor ekonomi, Bapak Ibu sekalian ya. Faktor ekonomi. Apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi? Kalau kita lihat yang dimaksud dengan faktor ekonomi ini tidak selalu terkait dengan kekurangan ya, tidak selalu terkait dengan orang miskin, tidak. Jadi faktor ekonomi itu adalah hal yang sangat banyak menjadi penyebab perceraian di Indonesia menurut data Ditjen Badilak, tetapi konteksnya tidak selalu terkait dengan kekurangan. Contoh kalau kekurangan itu misalnya suami miskin, misalnya gitu ya, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sampai level yang sangat parah, lalu istrinya tidak bisa tahan dengan itu dan pada akhirnya minta cerai. Itu contoh kemiskinan gitu ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya perceraian. Tapi bisa jadi bukan kemiskinan, justru karena keberlimpahan harta di antara mereka. Inilah contoh ya, orang akan diuji dengan apa yang menjadi titik lemahnya. Ini quotes dari Ustadz Rahmat Abdullah ya. Ustadz Rahmat Abdullah, Allah yarham, beliau mengatakan orang akan selalu diuji pada sesuatu yang menjadi titik lemah dalam dirinya. Kalau orang itu kelemahannya pada sisi harta, akan banyak diuji dengan harta. Kalau orang itu titik lemahnya pada misalnya orang lain ya, perempuan atau laki-laki lain gitu, maka dia akan diuji di sisi itu. Kalau ada orang itu titik lemahnya itu pada kekuasaan, maka dia akan diuji dengan kekuasaan. Selalu begitu. Nah, jadi keluarga-keluarga kita tipenya berbeda.
Ada orang ya, yang ketika mereka itu miskin, yang masih hidupnya sangat sederhana, sering kekurangan, itu malah setia, menjadi keluarga yang baik, setia gitu ya, satu dengan yang lainnya gitu. Tetapi begitu mulai kaya, itu mulai ada ketidaksetiaan, sudah mulai berpikir yang macam-macam, perilaku yang aneh-aneh, sampai akhirnya merusak kehidupan berumah tangga. Jadi ada yang ketika di masa kehidupan ekonomi yang sulit, mereka justru menjadi orang yang baik dan setia dengan pasangannya. Setelah mulai meningkat ekonominya, mulai kaya, mulai tidak lagi menjadi orang yang baik dan mulai tidak setia dengan pasangannya. Misalnya, suami menjadi kaya raya, dulunya miskin, sekarang kaya raya. Setelah kaya raya, dia bisa melakukan apa saja, mulai berpikir yang aneh-aneh, sampai akhirnya kemudian bisa kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, istri yang kaya raya, jadi dulunya mereka berdua miskin, lalu kemudian bisnis, istri bisnis, suami bisnis suami nggak naik-naik, lalu bisnis istri cepat sekali naiknya, sampai menjadi kaya raya. Setelah istrinya kaya raya, dia mulai berinteraksi yang juga mulai berbeda dengan ketika dia masih miskin, misalnya kan. Jadi ada orang yang ketika di masa miskinnya baik-baik saja, tapi di masa kayanya mereka mulai berpikir yang aneh-aneh gitu ya, yang pada akhirnya merusak rumah tangga mereka. Tapi sebaliknya ada orang yang biasa kaya raya, waktu kaya baik-baik saja ya, mereka happy, nyaman, bisa kemana-mana, tercukupi semuanya gitu. Suatu ketika mendapatkan ujian, misalnya bisnisnya bangkrut, atau mereka mendapatkan ujian ekonomi sampai akhirnya tidak memiliki apa-apa. Di titik itulah kemudian terjadi ujian berat dalam keluarga itu. Dulu ketika mereka masih memiliki resources, memiliki banyak harta, saling setia. Tapi begitu mulai tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mulai berpikir, lah parah ini, aku nggak bisa makan dengan kamu gitu. Lalu akhirnya mulai terjadi ketidaksetiaan. Misalnya ya, ini contoh ujian. Nah, yang disebut dengan cinta sejati butuh diuji itu ya, betulkah kita sebagai suami istri itu saling setia, saling mencintai satu dengan yang lainnya? Itu akan ketahuan ketika lagi nggak punya apa-apa, bagaimana sikap kita berdua. Ketika mulai nanjak dan baik ekonominya, bagaimana sikap kita berdua. Disitulah yang namanya cinta sejati perlu diuji. Jadi tidak bisa kita dari romantic love tidak usah melewati berbagai macam dinamika, ngerti-ngerti langsung berada pada true love atau everlasting love, nggak bisa. Kenapa? Belum diuji. Kamu kaya terus dari dulunya, coba belum diuji dengan kemiskinan, belum diuji dengan kekurangan. Sesekali waktu ada ujian tentang kekurangan. Ngerti ada situasi yang menyebabkan dirinya itu tidak punya apa-apa, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana sikapnya ketika sedang miskin, sedang tidak punya apa-apa itu, misalnya gitu. Sebagaimana ketika sedang nggak punya apa-apa ya, sudah terbiasa hidupnya dari dulunya nggak punya apa-apa gitu, itu baik-baik saja. Coba itu belum diuji dengan kekayaan. Bagaimana ketika mereka menjadi kaya raya, suaminya kaya atau istrinya kaya raya, bagaimana sikap mereka? Cinta sejati butuh diuji. Maka ketika sudah berada dalam situasi romantic love, ketika itu semakin berangsur berkurang dan bahkan hilang suasananya, akan melewati berbagai macam dinamika. Tapi kalau kita bersabar, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ketemu ujungnya di sana adalah rohmah, yaitu real love atau true love atau everlasting love. Yang kalau gambarannya adalah Nabi SAW dengan Khadijah misalnya ya, maka kita menemukan bahwa Nabi mencintai Khadijah bukan hanya ketika beliau masih hidup. Nabi SAW mencintai Khadijah bahkan ketika Khadijah sudah wafat. Ya, Khadijah sudah wafat, tetap mencintai Khadijah, dan beliau menyatakan kepada para sahabat, wa inni qad ruziktu hubaha, dan aku telah diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk mencintainya. Aku diberi rezeki oleh Allah SWT untuk mencintai Khadijah. Jadi Nabi SAW menyampaikan rasa cintanya itu meskipun Khadijah sudah wafat. Itulah everlasting love, cinta yang sesungguhnya, cinta yang diuji dengan berbagai macam ujian. Bunda Khadijah melewati berbagai macam kondisi yang sangat sulit dalam kehidupan bersama dengan Nabi SAW. Bagaimana sikapnya ketika diuji dengan itu? Inilah yang namanya cinta yang sejati. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, di sini ya memahami apa itu mawaddah, apa itu rahmah. Dan ketika kita melihat, kita komparasikan penjelasannya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu dengan penjelasan teorinya Don Liptroff, kita menemukan adanya kesesuaian secara psikologis. Dipahami bahwa antara suami dan istri di dalam kehidupan sehari-hari, mereka melewati fase-fase, mereka melewati tahap-tahap sampai akhirnya mereka berada dalam satu situasi di mana tahapan mereka adalah tahapan yang betul-betul saling mencintai, dan cintanya adalah cinta meskipun ya. Kalau romantic love itu cinta karena, kalau sudah rohmah itu adalah cinta meskipun. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana
kita bisa menjaga keluarga yang samawanan harmonis tadi itu, di antara cara untuk bisa menjaga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang harmonis itu, tentu saja yang paling utama adalah kita harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang sakinah itu terdiri dari suami yang soleh dan istri yang solehah, suami yang baik dan istri yang baik. Di dalam keluarga sakinah terdapat suami yang soleh. Seperti apa suami yang soleh? Suami yang soleh adalah suami yang seperti arahan Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku, Nabi SAW, adalah yang paling baik kepada istriku. Jadi, Nabi SAW menyatakan pada kita, siapakah suami yang paling baik? Suami yang paling baik adalah yang paling pandai memuliakan istrinya, yang paling pandai berbuat baik kepada istrinya, yang paling pandai berlaku lembut kepada istrinya. Kenapa harus berlaku lembut kepada istri? Karena kaum perempuan itu makhluk yang sangat halus perasaannya ya, meskipun dia bukan makhluk halus, tapi perasaannya, jiwanya itu sangat halus yang menyebabkan mudah sekali untuk retak. Jadi mudah retak, mudah terlukai. Coba bayangkan teman-teman sekalian, hanya gara-gara suaminya pulang malam-malam, lalu ketika sampai di rumah ditanya istrinya diam saja, istrinya bisa sakit hati. Hanya gara-gara ditanya nggak jawab. Sampai di rumah, Assalamualaikum bang, diam aja. Bang dari mana tadi? Diam aja. Diajak ngobrol diam aja gitu ya. Hanya gara-gara suami disapa diam saja, ditanya tidak menjawab, itu seorang istri bisa menangis semalaman dan tidak bisa tidur. Padahal kalau terjadi situasi yang sama, suami pulang sampai di rumah malam-malam, lalu dia menyapa istrinya, Assalamualaikum, istrinya diam aja. Gimana kabar Umi? Diam aja gitu. Itu suaminya tetap bisa tidur. Tapi kalau istri yang menyapa suami dan suami diam saja, itu istri bisa jadi nggak bisa tidur karena dia merasa sakit hati. Jadi sesuatu yang menurut kaum laki-laki itu biasa banget, bagi perempuan bisa jadi tidak biasa banget. Itu sebabnya maka memahami perbedaan laki-laki dan perempuan ya, bahwa laki-laki berinteraksi, berkomunikasi lebih banyak menggunakan potensi logikanya. Perempuan berkomunikasi, berinteraksi lebih banyak menggunakan potensi perasaannya. Dengan cara seperti itu akan menyebabkan kalau kita nggak saling ngerti ya, nanti akan membuat suasana bias karena laki-laki lebih banyak menggunakan potensi akal. Itu sebabnya laki-laki bisa mengatakan kayak gitu aja kok nangis. Cuma gitu aja kok. Cuma itu mesti laki-laki ya. Cuma gitu aja kok nangis. Cuma gitu aja kok sakit hati. Cuma gitu aja kok dimasalahkan. Itu masalah kecil lah. Kata-kata masalah kecil itu mesti laki-laki. Bagi perempuan itu ya, itu nggak ada kecil besar. Bagi mereka, kalau ini dia nggak masalah, ya dia nggak masalah. Kalau mereka mau nangis, ya nangis. Tidak peduli ini kecil atau besar. Itulah perasaan dengan akal. Jarak yang terbentang antara akalnya laki-laki dan perasaannya perempuan itulah yang menimbulkan masalah komunikasi, gap komunikasi antara suami dan istri. Inilah maka Nabi SAW berpesan, urfuk bil qawarir, berlaku lembutlah kamu kepada istri kamu. Nah, berlaku lembut itu supaya tidak melukai, supaya tidak memecahkan, supaya tidak meretakkan. Ini sesuatu yang dipesankan oleh Nabi SAW. Makanya kalau ditanyakan siapakah suami yang paling baik, suami yang paling baik adalah suami yang bisa berlaku lembut kepada istrinya, sebagaimana pesan Nabi SAW. Suami yang bisa memuliakan istrinya, sebagaimana sabda Nabi SAW, khiyarukum linisaihim khuluqan. Hadis pertama tadi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis yang kedua, khiyarukum linisaihim khuluqan. Sama maknanya ya, satunya menggunakan teks khairukum, satunya menggunakan teks khiyarukum, tapi maknanya sama. Bahwa laki-laki yang paling baik, suami yang paling baik itu adalah yang paling pandai untuk memuliakan istrinya, yang paling pandai berlaku baik kepada istrinya, yang berakhlak paling mulia kepada istrinya, yang bisa menghargai istrinya, yang bisa lembut kepada istrinya. Itu laki-laki yang paling baik. Maka para ulama, sebagian ulama kita mengatakan bahwa seorang laki-laki itu bisa mendapatkan surga tertinggi kelak di hadapan Allah SWT dari rumahnya sendiri, yaitu ketika dia pandai berlaku lembut, pandai berlaku baik kepada istrinya. Bahkan dalam hadis yang kedua tadi itu, Nabi SAW memberikan awalan ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan yang terpilih di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya.
Nah, ini sebetulnya itulah laki-laki yang paling baik. Laki-laki yang akan bisa menghadirkan keluarga samawa di rumah kita. Laki-laki yang akan bisa menghadirkan keluarga yang bahagia di rumah kita. Itu adalah laki-laki yang memenuhi kriteria dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muwasafah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi atau khiyarukum li nisaihim khuluqan. Celakanya, Bapak Ibu sekalian, di zaman kita hidup sekarang ini, orang yang berlaku lembut kepada istrinya akan dibully oleh teman-temannya. Bapak-bapak sekalian ini kalau punya komunitas ya, misalnya komunitas goes, komunitas hobi gitu ya, lagi ngumpul dengan bapak-bapak, lagi ngumpul dengan laki-laki yang lainnya gitu. Selesai goes, lalu istirahat, para bapak-bapak ini ya bercanda-canda gitu, lalu salah satu dari mereka dapat telepon dari istrinya. Setelah ditelepon istrinya, dia menjawab dengan sangat lembut, iya sayang, sebentar lagi nanti ayah pulang, tunggu ya sayang ya, nanti ayah pulang gitu. Akan ditertawakan sama teman-teman, wah itu laki-laki takut sama istrinya gitu ya, itu akan dibully sama teman-temannya. Di zaman kita hidup ini, laki-laki yang lembut kepada istrinya akan dibully oleh orang-orang lainnya dan dianggap sebagai laki-laki yang pengecut, laki-laki yang penakut dengan istrinya. Dan karena laki-laki ini takut kalau nanti dianggap sebagai pengecut atau takut dianggap sebagai penakut terhadap istri, apalagi dibikin klaim-klaim ya, dibuat istilah-istilah gitu. Di Kabupaten Tangerang ini siapa nih ketua istinya, Ikatan Suami Takut Istri gitu. Kalau di PKS siapa ketua Istiqomah, Ikatan Suami Takut Istri kalau di rumah gitu, di Tangerang ini. Jadi dibuatkan istilah-istilah yang membuat laki-laki itu kalau tampak lemah di hadapan istrinya, itu nanti jadi malu. Oh, dikatakan ketua istri, dikatakan ketua istiqomah gitu kan, dibuatkan istilah-istilah kayak begitu. Lalu supaya nggak dikatakan sebagai takut sama istri, maka dia gak sama istrinya. Begitu dia ngapa telepon? Kan sudah tahu ayah lagi goes, nanti juga pulang, ngapain telepon? Coba, kayak begini ini jelek. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan urfuk bil kawarir, berlaku lembutlah kepada istrimu. Jadi benar yang tadi, iya sayang, oh iya sebentar ya sayang ya, nanti ayah pulang. Tapi diejek sama teman-temannya. Wah, laki-laki pengecut, takut sama istrinya gitu kan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan pada kaum laki-laki untuk berlaku lembut kepada istrinya, berlaku baik kepada istrinya, tidak galak kepada istrinya, tidak menyakiti hati istrinya dengan kata-kata urfuk bil kawarir. Makanya ketika memberikan tafsir terhadap ayat Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalam surat An-Nisa ayat 19 ini Syekh Muhammad Abduh memberikan penjelasan dalam tafsir Al-Manar tentang ayat ini. Syekh Muhammad Abduh mengatakan yang dimaksud dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah sebuah tindakan dari suami kepada istrinya yang menyenangkan hati istri. Jadi kata Syekh Muhammad Abduh, hendaklah kalian laki-laki yang beriman mempergauli istri kalian dengan cara yang disukai oleh hati istri kalian. Jadi dengan cara yang disukai oleh istrinya, bukan dengan cara yang dimaui oleh suaminya, beda ya. Jadi wa asyiruna bil ma'ruf itu bergaulah dengan istri kalian dengan cara yang disukai oleh istri kalian, bukan dengan cara yang kalian mau. Nah, jadi penjelasan ini sangat berbeda ya. Apabila bergaulah dengan istrimu dengan cara yang kamu mau, itu beda banget dengan bergaulah dengan istri kamu dengan cara yang dia sukai, dengan istri kamu sukai. Nah, Syekh Muhammad Abduh mengatakan ada 4 tindakan, kata Syekh Muhammad Abduh dalam memberikan penjelasan surat An-Nisa ayat 19 ini ya. Ada 4 tindakan yang itu melanggar ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Melanggar ayat wa asyruna bil ma'ruf. 4 tindakan itu: 1, maka mempersempit nafkah. 1. Nomor 2, menyakiti istri dengan perkataan. 3, menyakiti istri dengan perbuatan. 4, banyak berwajah masam dan cemberut ketika bertemu istri. 4 poin ini di dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh mengatakan ini adalah pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Coba bayangkan, wajah saja itu diatur dalam Quran. Menurut Syekh Muhammad Abduh, wa ashiruhunna bil ma'ruf itu artinya apa? Suami tidak boleh banyak bermuka masam dan cemberut ketika bertemu istri. Kenapa? Karena istri kalian mudah sakit hati dengan melihat wajah kalian. Nah, jadi kalau pengen dapat surga tertinggi itu salah satu caranya adalah berlaku baiklah kepada istri, muliakan istri,
ya, berikan hal yang terbaik untuk istri, baik dari perkataan maupun perbuatan. Di sisi yang lainnya, Nabi SAW juga menyatakan bahwa memberikan arahan yang sama kepada kaum perempuan. Jadi kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah yang harmonis, maka suaminya harus mengikuti arahan Nabi SAW, istri harus mengikuti arahan Nabi SAW. Apa arahan Nabi SAW kepada para istri? Qila li Rasulillahi SAW. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu nisa'i khair, siapakah perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang paling baik adalah yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Ada kelanjutannya ya, tapi saya potong sampai di sini aja ya. Ada mentaati jika diperintah, lalu wala tukhalifu fi maliha wa menyelisihi suami itu dari segi harta dan kehormatannya. Tapi saya ambil yang poin satu aja ya, alati tasuruhu idza nadhara, yaitu istri yang paling baik kata Nabi SAW adalah yang menyenangkan jika dipandang. Apa yang dimaksud dengan alati tasuruhu idza nadhara itu? Imam As-Sindi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tasuruhu idza nadhara adalah yang cantik secara lahiriah dan berakhlak mulia secara batiniah. Ya, saya ulangi. Yang dimaksud dengan tasuruhu idza nadhara dalam hadis ini, siapakah perempuan yang paling baik? Poin satunya adalah alati tasuruhu idza nadhara. Yang dimaksud dengan menyenangkan jika dipandang suaminya itu adalah yaitu istri yang apabila dipandang suaminya itu cantik secara lahiriah dan berakhlak mulia secara batiniah. Nah, ini penjelasannya Imam As-Sindi. Kalau tazawwadu al-walud wal wadud ya, nikailah perempuan yang subur dan banyak cinta kasih sayangnya itu. Al-wadud, orang perempuan yang banyak cinta kasih sayangnya itu disebutkan oleh yang apa sih yang dimaksud dengan banyak cinta kasih sayang itu kayak apa gitu. Itu Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan begini. Perempuan yang memiliki tutur kata yang lemah lembut dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi ada sisi akhlaknya ya. Jadi kasih sayang itu ya, yang besar kasih sayang itu bisa memuliakan suaminya, bisa menghormati suaminya, bisa menghargai suaminya, bisa memposisikan suaminya dengan tepat gitu. Alati tasruhu idza nadhara sama penjelasannya, bahwa dia itu bukan hanya soal fisik yang cantik. Sebab secantik apapun fisiknya perempuan ya, kalau dia tidak bisa memiliki akhlak yang baik kepada suaminya, tidak mungkin akan bisa menyenangkan hati suaminya, nggak mungkin. Jadi kalau disebut dengan menyenangkan jika dipandang oleh suaminya itu artinya bukan hanya aspek fisik, kecantikan fisik, tapi dari kecantikan batiniahnya yang berakhlak mulia, mampu memuliakan suaminya, mampu menghormati suaminya, mampu menghargai suaminya. Makanya ketika bibinya Al-Husain bin Mihsan datang kepada Nabi SAW, kemudian setelah selesai keperluannya, dia ditanya oleh Nabi SAW, adzatu zaujin anti, apakah kamu sudah menikah? Maka bibinya Al-Husain mengatakan, naam, betul ya Rasulullah, aku sudah menikah. Nabi bertanya lagi, wa kaifa antilahu, bagaimana kamu berinteraksi dengan suami kamu itu? Maka dia mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajastu anhu, aku tidak sedikit pun mengurangi hak-hak dia kecuali pada apa yang aku tidak mampu untuk melakukannya. Atas jawaban itu Nabi SAW menyatakan, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikap kamu, posisi kamu di hadapan suami kamu, karena posisi kamu, sikap kamu di hadapan suami kamu itulah yang akan menyebabkan dia itu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Tergantung bagaimana sikap kamu kepada suami kamu. Maka sebagian ulama mengatakan, cukuplah seorang istri bisa mendapatkan surga tertinggi dari Allah SWT kelak di hadapannya dengan jalan di rumahnya sendiri, yaitu memuliakan suami, yaitu berlaku baik kepada suami. Luar biasa. Top ya. Nabi SAW memberikan arahan kepada kaum laki-laki untuk menjadi laki-laki yang sangat pandai memuliakan istrinya, menjadi laki-laki yang pandai berlaku lembut kepada istrinya, menjadi laki-laki yang pandai untuk menghargai istrinya, dan dengan itu dia akan bisa mendapatkan surga yang tertinggi. Disebutkan oleh Imam As-Sindi bahwa dengan sebutan yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlihi dalam satu hadis, dan khiyarukum li nisaihim dalam hadis yang lainnya, itu akan memberikan indikasi, kata Imam As-Sindi, bahwa dia akan bisa mendapatkan kebaikan secara mutlak, bukan hanya kebaikan bagi
bagi keluarganya. Maka kelak dia akan terangkat derajatnya menjadi manusia yang paling baik dan oleh karena itu mendapatkan surga yang tertinggi di hadapan Allah SWT. Masya Allah. Nabi SAW memberikan arahan yang sejajar, yang sepadan. Tidak seperti tuduhan orang-orang di luar sana ya, yang mengatakan bahwa Islam itu hanya memberikan arahan kepada kaum perempuan, tidak ada kepada kaum laki-laki. Jadi hadis-hadis tentang perempuan harus solihat itu begini-begini, seakan-akan itu hanya menekan kaum perempuan. Padahal Nabi SAW itu jelas menyatakan laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling pandai memuliakan istrinya. Jadi setara arahan Nabi SAW kepada kaum laki-laki dan kepada kaum perempuan, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang harmonis sebagaimana tema kita pada sore hari ini, maka wujudkanlah suami yang terbaik sebagaimana arahan Nabi SAW, dan wujudkanlah istri yang terbaik karakternya sebagaimana arahan Nabi SAW. Nah sahabat sekalian, itu fondasinya bagaimana sunnah Nabi SAW berinteraksi dengan para istrinya, mandi bersama dengan para istrinya, bermain-main dengan Aisyah, berdua-duaan dengan Aisyah, ngobrol dengan Ummu Salamah, ngobrol malam ya, yang disebut dengan pillow talk gitu ya, dengan Maimunah. Sebelum tidur Nabi ngobrol dengan Maimunah. Itu kalau diantara kita mengatakan nggak sempat komunikasi, nggak sempat ngobrol karena sibuk, lah Nabi SAW itu apakah kita mengira bahwa kita itu lebih sibuk daripada Nabi SAW? Masya Allah ya, Nabi itu kan jauh lebih sibuk daripada kita. Lah kita ini hanya gara-gara pegang gadget aja merasa sibuk kok. Jadi Nabi SAW itu sibuknya itu perang, sibuknya itu dakwah, sibuknya itu melakukan perjuangan gitu. Lah kita ini kan sibuknya medsos gitu. Jadi tidak layak bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak punya waktu untuk ngobrol dengan istri, nggak punya waktu untuk ngobrol dengan suami karena sibuk banget. Nabi SAW sibuk banget, tapi sebelum tidur beliau sempatkan ngobrol dengan istrinya. Lihat kitab Syama'ilul Muhammadiyah karya At-Tirmidzi. Salah satu bagian dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu menceritakan obrolan malam Nabi SAW. Di antaranya adalah obrolan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam cerita bagaimana Aisyah ngobrol dengan Nabi SAW itu memakan sekian banyak halaman, saking panjangnya obrolan Aisyah itu. Aisyah bercerita tentang 11 perempuan di masa jahiliyah. Lalu Aisyah mengatakan, perempuan pertama begini, suaminya begini. Perempuan kedua begini, suaminya begini. Jadi dia bercerita 11 orang perempuan dengan suaminya diceritakan dengan detail oleh Aisyah sehingga hadisnya sangat panjang. Itu menandakan apa? Nabi mendengarkan dengan seksama obrolan Aisyah pada malam hari itu. Nabi SAW terbiasa mengadakan obrolan malam hari sampai ulama mengatakan kalau pada umumnya obrolan setelah sholat isya dihukumi sebagai makruh, maka obrolan yang ada maslahatnya itu tidak ada kemakruhannya. Salah satu obrolan yang ada kemaslahatannya menurut Imam An-Nawawi adalah obrolan suami dengan istri. Itu obrolan yang ada maslahatnya karena kata Imam Nawawi dengan cara seperti itu akan meningkatkan keharmonisan keluarga. Maka tidak makruh, justru dicontohkan oleh Nabi SAW.